Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Yuniati SPD dari SMA 5 sebagai guru pengampu bahasa Inggris kelas 10. Di sini saya akan menerangkan tentang materi teks recon yang di dalamnya adalah intinya tentang informasi terkait peristiwa bersejarah. Dalam recon teks ini yang akan dibahas kepada siswa yaitu siswa diperkenalkan tentang social function, and then generic structure and language feature, yaitu tentang apa tujuan dari sebuah recon text, dan kemudian tentang teks strukturnya, dan juga yang ketiga adalah unsur kebahasaannya. Jadi teks recon-nya yaitu membahas tentang informasi tentang peristiwa bersejarah. Dan di sini ada berbagai macam jenis-jenis teks recon, ada personal recon, biography recon, dan juga factual recon. Selain itu juga ada lagi yaitu imaginative recon and historical recon. Generic structure atau struktur kebahasaannya atau dalam bahasa Indonesianya adalah plot atau alur cerita. Di dalam recon text ini generic structure-nya adalah yang pertama adalah judul, kemudian orientation. Orientation itu pengenalan tokoh, watak dan latar, kemudian yang diperjelaskan di sini adalah events, yaitu peristiwa bersejarahnya dimulai diterangkan dari awal terjadinya kejadian atau peristiwa bersejarah tersebut sampai ke akhir cerita. Setelah itu adalah reorientation atau yang disebut dengan kesimpulan. Kesimpulan ini membahas tentang semua yang diterangkan dari awal, yaitu tentang awal terjadinya peristiwa bersejarah sampai berakhirnya peristiwa bersejarah tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah language feature of recon text, yaitu adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini adalah apa yang dipakai di dalam kalimat di dalam recon text itu yang akan kita bahas, yaitu apakah menggunakan tenses apa, kemudian menggunakan pronouns apa. Nah, di sini di dalam recon text ini, karena ini menceritakan tentang peristiwa bersejarah di masa yang lampau, berarti sudah jelas atau automatically it use simple past tense atau peristiwa, yaitu tenses yang menerangkan tentang peristiwa di masa yang lampau. Dengan cirinya yaitu adalah setiap kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua. Kemudian secara utuhnya, formnya atau patternnya adalah subjek plus verb kedua ditambah objek. Kemudian selain menggunakan simple past tense, kemudian yang kedua juga menggunakan pronouns atau kata ganti orang. Yang ketiga adalah noun phrase atau kata ganti benda, kemudian time connection. Nah, time connection itu nantinya akan menjelaskan tentang urutan peristiwa bersejarah itu, yaitu menggunakan waktu secara berkesinambungan. Kemudian time conjunction atau yang disebut dengan kata sambung. Capitalization itu adalah huruf besar atau huruf kecil yang digunakannya, dan kemudian punctuation atau tanda baca. Nah, pronouns itu adalah kata ganti benda, di mana yang di subjek itu biasanya adalah he, she, I, it, they, you, and we. Kemudian juga untuk objeknya dari he itu bisa menjadi him, dari she menjadi her, I menjadi me, it tetap menjadi it, dan they itu biasanya menjadi them untuk sebagai objeknya. Dan sebagai possessive pronounnya adalah he itu bisa menjadi his, kemudian she menjadi her. Selain menggunakan pronouns, juga menggunakan noun phrase. Noun phrase itu adalah kata ganti benda. Biasanya ada berbagai macam, yaitu noun and noun atau kata benda dengan kata benda, misalnya hockey stick, and then adjective plus noun. Adjective itu adalah kata sifat, noun itu kata benda. Jadi kalau digabungkan menjadi a beautiful girl. Beautiful-nya adalah kata sifatnya, girl-nya adalah kata bendanya. Kemudian yang ketiga adalah noun and adverbial phrases. Noun adalah kata benda, adverbial adalah keterangan. Apakah itu keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Di sini contohnya adalah a girl from his hometown. And then menggunakan time connective tadi itu untuk menyambungkan cerita dari awal sampai akhir, biasanya menggunakan kata at the first, and then when, afterwards, at this time, meanwhile, and etc. And then juga menggunakan time conjunction.
Time conjunction yang sudah dijelaskan tadi di awal, time conjunction itu adalah kata sambung untuk menyambungkan kalimat ke satu dan kalimat kedua, atau kata yang ke satu dengan kalimat yang kedua. Biasanya di sini ada banyak